Raja Tentara Bayaran. Bab 487. Perubahan energi perjalanan dunia sekitarnya membuat Zhuo Qianqiu, seorang guru halus, tidak mungkin untuk tidak memperhatikan Shen Lian. Seperti yang kita ketahui bersama, situasi setiap orang ketika menerobos ke alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa akan sedikit berbeda. Tentu saja, Zhuo Qianqiu belum pernah mengalami hal ini. Saat dia menerobos, itu adalah perubahan kuantitatif sederhana yang terakumulasi menjadi perubahan kualitatif, dan dia tidak punya banyak perasaan. Apa yang disebut pencerahan tidak akan ada pada para pejuang Sekte Shuro. Inilah keuntungan dan bahaya terbesar dari seni bela diri Sekte Shuro. Tanpa pencerahan, mereka dapat saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang kuat secara sederhana dan kasar tidak lengkap. Itu sebabnya akan ada banyak reaksi balik. Meskipun dia belum mengalaminya secara pribadi, Zhuo Qianqiu banyak membaca dan telah menjadi seorang profesional yang berpengetahuan luas dalam seni bela diri. Dia memiliki gambaran kasar tentang situasi Shen Lian saat ini. Keadaan tiba-tiba menerobos dan kehilangan kesadaran ini mirip dengan pertanyaan tentang pencerahan. Shen Lian perlu menemukan dirinya di lautan kesadaran dan mencari tahu di mana jalan kembalinya. Jika dia berhasil, dia akan mendapat pencerahan berhasil. Seseorang akan dipromosikan ke alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa. Jika gagal, dia akan benar-benar tersesat dalam kesadarannya sendiri dan tidak akan pernah bangun. Orang luar tidak punya cara untuk campur tangan dalam pertanyaan semacam ini. Mereka hanya bisa mengandalkan pemurnian diri mereka sendiri, dan kapan mereka akan bangun tidak diketahui. Tapi tidak peduli bagaimana situasi Shen Lian, Zhuo Qianqiu tidak bisa menunggu tanpa batas waktu sekarang. Ketenangan Shen Lian saat ini adalah karena semua musuh telah mundur. Shen Lian, yang telah kehilangan kesadaran utamanya, tidak dapat mengenali siapapun sekarang. Zhuo Qianqiu sangat cemas saat ini. Tentu saja dia ingin segera kabur dari tempat ini, tapi bagaimana mungkin Zhuo Qianqiu berani bertindak gegabah? Jika kesadaran perlindungan diri Shen Lian menganggapnya sebagai musuh, apalagi melarikan diri, ia akan dipukuli sampai mati oleh Shen Lian terlebih dahulu, dan akhirnya Shen Lian akan dipukuli sampai mati oleh 5 faksi besar yang telah melenyapkan musuh. Setelah berjongkok dengan ragu-ragu untuk beberapa saat, Zhuo Qianqiu menghela nafas, memandang Shen Lian yang berdiri tidak jauh, dan mengambil keputusan. Jika Anda tidak mengambil risiko untuk mencoba, Anda pasti akan mati. Jika Anda mencoba, Anda mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Shen Lian, tetapi setidaknya Anda telah mencoba yang terbaik. Setelah mengambil keputusan, Zhuo Qianqiu melangkah maju. Faktanya, Zhuo Qianqiu telah berpikir untuk menggunakan waktu ini untuk segera pulih dari cedera dan kekuatan internalnya, kembali ke medan perang sesegera mungkin, dan menyelamatkan situasi. Orang yang dapat membantunya pulih dengan cepat adalah Shen Qianqiu. Ide ini hanya dapat dicapai dengan menyempurnakan kekuatan batin magis. Pada saat ini, ide ini tidak realistis pulih selama 3-5 hari. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuo Qianqiu menyebarkan energi internal yang baru saja dia pulihkan. Agar tidak membangkitkan kesadaran perlindungan diri Shen Lian, Zhuo Qianqiu tidak berani mengambil risiko apapun dan menyebarkan energi internal lebih aman. Meskipun dia tidak yakin, Zhuo Qianqiu harus melakukan semua yang dia bisa. Sangat sulit bagi Zhuo Qianqiu untuk bergerak setelah energi internalnya hilang. Tanpa dukungan energi internal, Zhuo Qianqiu hanyalah orang biasa yang kesehatannya lebih baik. Dia masih hidup meskipun tubuhnya terluka parah karena energi internal sebelumnya menstabilkan luka-lukanya. Itu hanya mungkin untuk dilakukan saat ini. Ketika saya mengambil tindakan saat ini, saya hanya merasakan sakit yang parah di sekujur tubuh saya dan dalam keadaan malu. Sambil mengertakkan gigi dan berjalan di depan Shen Lian, Zhuo Qianqiu perlahan mengangkat lengannya dan menepuk dada Shen Lian dengan jarinya. Sentuhan lembut ini tidak membuat Shen Lian bereaksi lengan dan meletakkannya di bahunya, seolah membawanya pergi dari sini. Pada awalnya, Shen Lian masih berjuang untuk bergerak di bawah tarikan Zhuo Qianqiu, tetapi kemudian, Shen Lian mulai berjalan sendiri, yang mengejutkan Zhuo Qianqiu. Setelah memastikan lagi bahwa Shen Lian memang tidak sadarkan diri, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi, jadi dia berhenti mengkhawatirkannya. Senang rasanya bisa pergi. Berjalan dengan kecepatan normal, Shen Lian sudah lebih cepat dari Zhuo Qianqiu, yang membuat Zhuo Qianqiu, yang berjuang untuk mengikuti langkahnya, tersenyum pahit. Dia awalnya ingin membawa Shen Lian pergi, tapi sekarang dia memiliki senyum masam di wajahnya. Apakah kamu harus senang atau sedih? Karena Shen Lian telah pergi sendiri, Zhuo Qianqiu tidak perlu mengikutinya. Dia segera duduk bersila dan mulai bermeditasi dan menggoda, agar cepat pulih dan kembali ke medan perang.
Yang juga bertarung saat ini adalah murid-muridnya. Bahkan jika Zhuo Qianqiu tahu dia akan mati, dia tidak akan benar-benar pergi dari sini dan mencari cara untuk bertahan hidup. Ini bodoh, Zhuo Qianqiu tahu, tapi itu tidak masalah. Jika Shen Lian masih hidup, masih ada harapan. Zhuo Qianqiu sebelumnya telah mengevaluasi seberapa kuat kekuatan tempur Shen Lian jika dia dipromosikan ke ranah pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa. Setelah pertempuran ini, orang-orang yang tersisa dari 5 sekte besar tidak mungkin lagi menghentikan langkah Shen Lian. Selama langkah mempertanyakan hati ini dilewati, tidak akan ada lagi pil merah di Tiongkok dunia seni bela diri, juga tidak akan ada kejahatan dari 5 sekte besar. Seiring berjalannya waktu, pertempuran secara bertahap akan segera berakhir. Karena Xie Lixing dan yang lainnya berbalik, 5 faksi utama melawan tren dan terus membantu rakyat mereka sendiri mengalahkan lawan mereka di sepanjang garis depan yang panjang ini jalan menuju akhir. Ada 8 orang yang tersisa dari 5 sekte besar bersama dengan 4 master, tetapi dari pihak Shen Lian, hanya Chen Jinhua dan yang lainnya yang tersisa, serta 2 murid dari sekte Sura. 8 lawan 5, dan Chen Jinhua serta yang lainnya masih sangat kelelahan. Pada akhirnya, 5 faksi utama memenangkan pertempuran ini. Tentu saja, ini adalah kemenangan yang menyedihkan. Saya benar-benar tidak mengerti, Chen Jinhua, sekte Teiji Anda memiliki persahabatan dengan 5 sekte besar dan nenek moyang kami, mengapa Anda harus melawan kami? Anda semua tersihir oleh Sun Lutang itu, dan menggunakan orang asing untuk berlatih warna merah pil. Ada apa? Setelah mengepung 5 musuh terakhir, Xie Lixing berdiri, menunjuk ke arah Chen Jinhua dan berkata dengan marah. Setelah pertempuran ini, 5 sekte besar tidak akan dapat pulih selama 30 hingga 50 tahun. Meskipun ini bukan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pendiri 5 sekte besar yang masih hidup, Xie Lixing khawatir akan dikalahkan oleh dirinya sendiri dan sektenya. 4 lainnya. Dengan kembalinya Shen Lian dan Zhuo Qianqiu, masih belum diketahui apakah 5 sekte besar dapat terus menyempurnakan pil merah di masa depan dengan kehadiran kedua orang tersebut. Xie Lixing, kamu benar-benar bodoh. Chen Jinhua menunjukkan senyuman sinis. Para pendiri 5 sekte besar ini masih belum paham dengan situasinya. Mereka masih beranggapan bahwa selama orang China tidak dijadikan bahan baku, pemurnian pil merah bukanlah masalah besar yang tidak bisa ditoleransi. Bab 488. Kamu masih mengucapkan kata-kata jahat ketika kamu akan mati, Chen Jinhua, apa yang kamu pikirkan? Xie Lixing mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak nyawa yang akan dibunuh demi kalian sekelompok makhluk abadi? Chen Jinhua memandang Xie Lixing dengan jijik, dan sekelompok orang dari 5 sekte utama melanjutkan. Dalam waktu singkat, karena pil merah, banyak dari kalian yang mampu bertahan. Di masa depan, kalian benar-benar tidak akan memiliki kekhawatiran di dunia ini. Akankah seluruh sekte kalian harus meminum pil merah? Maka Anda akan berada di masa depan. Apakah Anda tidak akan mengikuti contoh sekte iblis dan menggunakan godaan kuat pil merah untuk secara diam-diam mengendalikan orang-orang berkuasa untuk secara diam-diam mengendalikan dunia? Apa yang akan terjadi di masa depan? Selamat bersenang-senang. Setelah Chen Jinhua selesai berbicara, dia meludah ke tanah untuk menunjukkan rasa jijiknya. Huff. Alam memilih yang terkuat untuk bertahan hidup. Kamu hanyalah seorang wanita dengan pandangan sempit. Sayang sekali, kamu tetap kalah pada akhirnya. Tentu saja, Xie Lixing dan yang lainnya tidak akan mengingat kata-kata Chen Jinhua. Di mata orang-orang ini, hanya kekuatan yang kuat yang menjadi jaminan terakhir mereka. Menghadapi yang kuat, mereka akan merendahkan diri dan melarikan diri tanpa tersipu untuk menyelamatkan hidup. Mereka tidak akan memiliki refleksi atau belas kasihan sedikit pun terhadap yang lemah. Mungkin kita kalah hari ini, tapi kamu tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Tanpa rasa kagum, kamu tidak akan bertahan. Ada banyak orang berbakat di dunia seni bela diri. Saya yakin akan selalu ada seseorang yang akan bertahan. Bangkit dan membasmimu sampah menjijikkan. Petik 2. Sebelum Chen Jinhua selesai berbicara, Xie Lixing mengambil tindakan. Setelah buru-buru menangkis, mata Chen Jinhua menjadi lebih menghina. Dalam situasi saat ini, Xie Lixing bisa melakukan sesuatu seperti serangan diam-diam. Sangat disayangkan mereka berlima berada di ujung kekuatan mereka saat ini. Menghadapi pengepungan Xie Lixing dan yang lainnya, mereka hanya bisa menangkis dengan susah payah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan 5 yang terakhir tidak bisa bertahan lagi. Setelah dipukuli sampai mati, hanya Chen Jinhua, Dong He, dan Wang Xianlin yang tersisa di lapangan. Hahaha. Binatang yang terperangkap itu masih bertarung. Kamu telah mati demi cita-citamu.
Pergilah dengan damai. Setelah jeda singkat, si Elixing mengeluarkan perintah untuk serangan terakhir. 8 master dari 5 sekte besar berkumpul dan menyerang Chen Jinhua dan yang lainnya. Pada titik pertempuran ini, sebagian besar orang sudah mati. Langit yang semula cerah telah meredup. Chen Jinhua dan yang lainnya juga telah mencapai titik di mana mereka kehabisan bensin, dan mereka segera dipukuli hingga hampir mati. Brengsek, hentikan. Dengan bantuan obat mujarab, Zhuo Qianqiu memulihkan beberapa keterampilannya. Melihat hari mulai gelap, Zhuo Qianqiu khawatir dia tidak akan bisa mengejar pertempuran terakhir, jadi dia dengan tegas mengakhiri godaannya dan bergegas kembali. Zhuo Qianqiu sangat marah pada mayat-mayat yang berserakan di sepanjang jalan. Mereka yang tergeletak di tanah semuanya adalah murid-muridnya yang dekat dengannya seperti anggota keluarga waktu, dia tidak akan terbunuh. Di sekelilingnya, jika aura Dao demonstrasi pembunuhan dapat mengerahkan kekuatannya secara normal, mungkin keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Si Elixing dan yang lainnya menoleh ketika mendengar suara itu, dan segera melihat bintang jahat Zhuo Qianqiu. Hei, Tuan Zhuo, saya tidak menyangka Anda akan berani kembali. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa Shen Lian tidak muncul, si Elixing, Lan Yuanzu dan Su Jinghui benar-benar lega. Mereka semua dapat melihat bahwa luka Zhuo Qianqiu belum membaik. Saat ini, dia baru saja memulihkan kekuatan internalnya dan mati. Shen Lian yang gila pasti masih ada di sana bersama tubuh Zhuge Qingfeng saat ini, dan dia mungkin juga telah lari ke tubuh Zhuge Qingfeng. Di tempat lain, siapa tahu, si Elixing dan yang lainnya tidak keberatan, selama mereka tidak datang mencarinya, tidak masalah. Kalian bajingan belum mati, bagaimana aku bisa pergi? Zhuo Qianqiu melirik ke arah Chen Jinhua dan yang lainnya yang terbaring di tanah sekarat, dan tahu bahwa situasinya telah berakhir. Meskipun dia sudah menebak bahwa hasilnya akan seperti ini, setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Zhuo Qianqiu masih merasakan agak sedih. Bagus sekali. Dia layak menjadi pemimpin sekte Shuro. Bahkan jika dia mati, dia akan mati bersama murid-muridnya. Dia pemberani. Si Elixing dan yang lainnya sama sekali tidak mempermasalahkan kata-kata Zhuo Qianqiu. Bagi orang yang sekarat, dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Fakta bahwa Zhuo Qianqiu datang untuk mati jelas merupakan hal yang hebat bagi si Elixing dan yang lainnya. Si Elixing dan yang lainnya sebelumnya khawatir Zhuo Qianqiu dan Shen Lian akan bergabung untuk kembali di masa depan, tetapi dalam sekejap hanya ada satu Shen Lian yang tersisa, dan mereka masih memiliki 8 master adalah, tidak mungkin dia bisa melakukannya 1 lawan 8. Berhenti bicara omong kosong, pencuri tua itu akan mati. Zhuo Qianqiu tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong dengan mereka. Dia berteriak dan langsung bergegas. Setelah banyak upaya, Shen Lian tidak lagi mengajukan pertanyaan kepada orang yang tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi mulai berpikir serius. Situasinya saat ini seharusnya tidak mati. Shen Lian sekarang semakin yakin akan hal ini. Melihat kembali apa yang dia ketahui, Shen Lian merasa bahwa dia mungkin telah jatuh ke dalam kondisi yang mirip dengan pencerahan yang tiba-tiba. Jika demikian halnya, maka masih ada harapan untuk segala hal. Mungkin kamu adalah aku. Siapa tahu, apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku? Setelah berpikir lama, Shen Lian tidak dapat menemukan solusi. Meskipun dia menebak situasi yang mungkin terjadi, Shen Lian tidak memiliki pencerahan. Kenapa saya di sini? Untuk pertama kalinya, kali ini, pihak lain, tidak mengulangi pemikiran Shen Lian seperti sebelumnya, tetapi mengatakan sesuatu yang membuat Shen Lian bersemangat. Kenapa saya di sini? Shen Lianlah yang mengulangi apa yang dikatakan pihak lain. Ya, Shen Lian juga ingin menanyakan pertanyaan ini, mengapa dia datang ke sini, dan apa poin kuncinya. Kematian Dugu Busan membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Dia sudah lama tidak mengalami fluktuasi suasana hati. Dia tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh ke dalam kegilaan pencerahan. Shen Lian mengingat semua yang terjadi sebelum dia datang ke sini. Lepas kendali. Setelah memikirkannya, Shen Lian memahami poin penting yang memengaruhi dirinya dan menyebabkan segalanya menjadi seperti sekarang. Mengenai kemacetannya, Shen Lian belum memikirkan solusinya, tetapi tidak ada gunanya. Dalam seni bela diri, keadaan pikiran adalah yang paling misterius dan sulit untuk dipahami masalahnya, apakah ini benar-benar seperti ini? Bersambung.